Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berpikir bahwa setiap tarikan nafas yang engkau hirup sebenarnya bukan milikmu? Bahwa udara yang engkau biarkan masuk itu adalah izin dari Tuhan agar engkau tetap hidup, dan hembusan yang keluar adalah tanda bahwa engkau baru saja mengembalikan sesuatu yang bukan milikmu. Kita sering berdoa dengan kata-kata, namun lupa bahwa ada doa yang tidak terucap, doa yang hidup di dalam dada, doa yang bergetar setiap kali dada naik dan turun. Itulah zikir nafas, doa tanpa suara yang langsung menghubungkan jiwa dengan sang pemilik kehidupan. Maka tenangkan hatimu, dengarkan irama nafasmu sendiri, sebab di antara masuk dan keluarnya udara itu ada rahasia besar yang selama ini menunggu untuk engkau sadari. Bab 1. Nafas jalan pulang yang sering diabaikan. Pernahkah engkau benar-benar memperhatikan satu tarikan nafasmu? Bukan sekadar udara yang masuk, tetapi makna di balik gerak yang sederhana itu. Disitulah rahasia terbesar kehidupan disembunyikan oleh Tuhan. Setiap kali engkau bernafas, sebenarnya engkau sedang menyebut namanya, hanya saja engkau tak mendengarnya karena telingamu terlalu sibuk mendengarkan dunia. Tarikanmu adalah Hu, hembusanmu adalah Allah. Begitulah zikir tanpa kata itu bekerja, berulang sejak pertama kali engkau menangis saat dilahirkan, hingga nafas terakhir yang kelak akan menutup perjalananmu. Semua berlangsung tanpa engkau sadari, padahal disitulah pintu menuju kesadaran ilahi terbuka lebar. Manusia sering mencari Tuhan di luar dirinya, di langit yang tinggi, di tempat suci yang jauh, dalam lafaz yang keras, dalam doa yang panjang. Padahal Tuhan telah menempatkan tandanya dalam sesuatu yang paling dekat, paling lembut, dan paling terus-menerus. Nafasmu sendiri. Engkau tak mungkin hidup tanpanya, tapi betapa mudahnya engkau lupa bahwa setiap udara yang kau hirup adalah pinjaman darinya. Jika engkau bisa menyadari hal itu, setiap tarikan nafas akan berubah menjadi syukur yang dalam. Dan setiap hembusan menjadi bentuk penghambaan yang sunyi. Tidak perlu suara, tidak perlu kalimat, cukup dengan kesadaran bahwa engkau hidup di bawah penjagaannya setiap detik. Namun disinilah letak keajaiban sekaligus ujian spiritualnya. Karena yang paling dekat seringkali justru paling diabaikan. Engkau bisa mengenali bintang di langit, tapi lupa mengenali cahaya yang ada di dadamu sendiri. Engkau bisa hafal ratusan doa, tapi tidak pernah sadar bahwa nafasmu sendiri sedang berdoa untukmu tanpa henti. Itulah sebabnya banyak hati terasa kosong meski lisan sibuk berzikir. Mereka mencari Allah di antara lafaz, padahal Allah sudah hadir di antara dua hela nafas. Dan saat seseorang menyadari itu, hatinya berubah. Ia mulai hidup dengan tenang, karena setiap tarikan udara baginya adalah sapaan dari kekasih yang tak pernah jauh. Zikir nafas bukan sekadar teknik, bukan pula ilmu pernapasan. Ia adalah kembalinya kesadaran kepada sumber kehidupan. Setiap kali engkau sadar sedang bernafas, engkau sebenarnya sedang kembali kepada Tuhan. Disitulah rahasia para wali hidup. Bukan karena mereka banyak bicara tentang Allah, tapi karena mereka mampu mendengar Allah berbicara dalam diam. Mereka menjaga nafasnya seolah sedang menjaga kehadiran Sang Raja. Tidak satu pun dihembuskan tanpa makna, tidak satu pun dihirup tanpa rasa syukur. Sebab bagi mereka, kehidupan adalah ibadah yang berlangsung seiring dengan setiap hembusan nafas. Maka diamlah sejenak. Rasakan udara yang masuk ke dadamu sekarang. Bukankah ada sesuatu yang lembut di sana? Ada kehidupan yang bukan milikmu, tapi sedang menghidupkanmu. Jika engkau bisa mendengar dengan hati, engkau akan tahu nafasmu bukan sekadar udara, tapi doa rahasia yang menuntunmu pulang. Dan barangkali selama ini engkau tidak sedang hidup mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terus bernafas di dalam dirimu, menunggumu untuk sadar bahwa engkau tidak pernah terpisah darinya. Bab 2. Ketika suara hati lebih nyaring dari bibir. Ada masa ketika lidahmu berhenti berbicara, tapi jiwamu mulai bersuara. Saat kata-kata tak lagi cukup menampung rasa dan doa-doa panjang kehilangan getarannya, maka disitulah Tuhan sedang memanggilmu, bukan untuk bicara, tapi untuk diam dan mendengarkan. Karena dalam keheningan, itulah sebenarnya zikir sejati mulai bernafas. Bukan dari bibir,
bukan dari suara, tapi dari kedalaman kesadaranmu sendiri. Engkau mulai menyadari bahwa setiap hela udara bukan sekadar gerak tubuh, melainkan jawaban halus dari langit atas kehadiranmu di bumi. Manusia sering mengira bahwa yang paling berharga dalam ibadah adalah banyaknya bacaan. Padahal yang paling tinggi bukanlah yang paling panjang, tetapi yang paling hadir. Zikir tanpa kehadiran hati hanyalah gema yang hilang di udara, tapi zikir yang tumbuh dari kesadaran nafas adalah getaran yang menembus dinding alam. Setiap tarikanmu menjadi panggilan, setiap hembusanmu menjadi penyerahan. Di saat itu, engkau tidak lagi sekadar mengucapkan nama Allah, engkau menjadi saksi hidup dari nama itu sendiri. Karena yang menyebut bukan lagi lidahmu, tapi seluruh dirimu. Cobalah berdiam diri sejenak, dengarkan nafasmu, rasakan iramanya. Di sana ada sesuatu yang halus, seperti bisikan lembut yang tak berbentuk kata, tapi terasa nyata. Itulah suara hati yang lebih nyaring dari bibir. Ia tidak berbunyi tapi mampu menenangkan segala gelisah. Ketika engkau tenggelam di dalamnya, dunia di luar seolah memudar, dan yang tersisa hanyalah perasaan bahwa engkau sedang disapa oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Itulah zikir yang tidak memerlukan bahasa, karena jiwa telah berbicara langsung kepada sumbernya. Zikir nafas bukan berarti menolak lafaz atau bacaan, justru ia menuntunmu melewati permukaannya menuju makna yang hidup di balik setiap huruf. Lidah boleh berhenti, tapi kesadaran tetap mengalir. Dan di sanalah engkau belajar bahwa zikir bukan hanya ucapan, tapi keadaan. Keadaan di mana tidak ada jarak antara kau dan dia. Engkau tidak lagi meminta, tidak pula berbicara. Engkau hanya hadir, dan dalam kehadiran itu, engkau menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Mereka yang telah memahami rahasia ini tak lagi sibuk dengan kata-kata. Mereka hidup dalam keheningan yang berzikir, di mana setiap tarikan nafas adalah doa, setiap diam adalah percakapan dengan Sang Kekasih. Dalam diam itulah cinta tumbuh tanpa suara dan keimanan mengalir tanpa bentuk. Mungkin inilah yang dimaksud oleh para wali ketika mereka berkata, diam yang sadar lebih nyaring dari sejuta kalimat. Karena di titik itu, engkau tidak lagi berbicara tentang Allah. Engkau menjadi tempat di mana Allah berbicara melalui nafasmu. Bab 3. Nafas para wali, getaran yang tidak pernah padam. Ada sesuatu yang aneh tapi suci pada para kekasih Allah. Mereka bisa duduk berjam-jam tanpa sepatah kata pun, tapi ruang di sekitarnya terasa hidup. Udara di sekitar mereka terasa lebih tenang, seolah ikut berzikir bersama jiwanya. Tidak ada gema lafaz, tidak ada gerak bibir, tapi getaran yang halus dari dalam diri mereka seperti menyelimuti siapapun yang mendekat. Itulah zikir nafas para wali. Zikir yang tak lagi membutuhkan suara, karena seluruh keberadaannya telah menjadi tasbih. Mereka tidak lagi mengucapkan nama Allah, sebab mereka sendiri telah menjadi sebutan itu. Wali tidak bernafas untuk dirinya. Setiap udara yang masuk adalah amanah, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Dalam satu tarikan, mereka menerima kehidupan dari Tuhan, dan dalam satu hembusan, mereka mengembalikannya sebagai pujian. Itulah rahasia mengapa di hadapan mereka, waktu seolah berhenti. Karena di dalam diri mereka, tidak ada lagi ego yang bernafas. Yang bernafas hanyalah ruh ilahi yang bekerja melalui tubuh manusia. Dan itulah hakikat tertinggi dari zikir. Ketika yang mengingat dan yang diingat telah menyatu dalam satu aliran kehidupan yang sama. Seseorang pernah bertanya kepada seorang arif, bagaimana engkau bisa berzikir tanpa suara? Ia tersenyum dan menjawab, karena aku tidak lagi berzikir, yang berzikir adalah Dia melalui nafasku. Jawaban itu tampak sederhana, tapi hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang telah terjaga. Sebab zikir yang sejati bukan usaha untuk mengingat Tuhan, melainkan kesadaran bahwa engkau tidak pernah bisa melupakannya. Sebab Dia selalu hadir dalam setiap hembusan yang menghidupimu. Engkau bisa lalai dengan pikiranmu, tapi tidak dengan nafasku. Karena nafas tetap berjalan, tetap bertasbih, bahkan saat kesadaranmu tertidur. Para wali menjaga nafasnya sebagaimana mereka menjaga hatinya. Mereka tahu bahwa satu helaan yang lalai bisa memadamkan cahaya batin. Maka mereka tidak pernah bernafas tanpa rasa. Setiap udara yang keluar dari diri mereka
membawa getaran kedamaian, seolah Allah sedang meniupkan rahmat melalui keberadaan mereka. Itulah sebabnya kehadiran seorang kekasih Allah mampu menenangkan hati yang gundah tanpa perlu sepatah kata. Karena dalam dirinya, nafas telah menjadi doa, dan doa telah menjadi kehidupan itu sendiri. Dan ketika manusia biasa bernafas untuk bertahan hidup, para wali bernafas untuk menjaga keseimbangan alam. Nafas mereka tidak hanya memberi kehidupan pada diri sendiri, tapi juga pada dunia di sekitarnya. Mereka adalah penjaga tak terlihat dari harmoni semesta. Jika engkau mampu menyadari hal ini, engkau akan mengerti bahwa setiap hela nafasmu pun memiliki kekuatan. Kekuatan untuk membawa rahmat atau kekosongan. Maka bernafaslah dengan sadar, karena di dalam setiap tarikan dan hembusan itu, Tuhan sedang berbisik kepadamu dengan suara yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tenang. Bab 4. Nafas dan cahaya, rahasia energi ilahi di dalam diri. Setiap kali engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menarik cahaya kehidupan. Cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati yang jernih. Ia bukan sekadar oksigen, tapi energi ilahi yang mengalir dari alam tinggi menuju tubuhmu. Di sanalah rahasia tersembunyi dari setiap makhluk hidup, bahwa kehidupan ini tidak hanya berjalan karena tubuh yang berfungsi, tapi karena nur yang terus berdenyut di baliknya. Jika engkau mampu menyadari hal itu, engkau akan memahami bahwa setiap nafas bukan hanya tanda kehidupan, melainkan gelombang cahaya yang terus menghubungkan dirimu dengan Sang Pencipta. Para arif billah menyebut nafas sebagai tiupan rahasia dari ruhnya. Karena ketika Allah berfirman bahwa Dia meniupkan ruh ke dalam manusia, tiupan itu tidak berhenti di saat engkau dilahirkan. Ia terus berlanjut, berdenyut dalam setiap tarikan dan hembusanmu. Nafas adalah tali halus yang menghubungkan antara langit dan bumi, antara Tuhan dan hamba, antara nur dan jasad. Engkau mungkin tidak melihatnya, tapi setiap kali engkau bernafas dengan sadar, engkau sedang memperkuat hubungan itu. Dan ketika hubungan itu kuat, cahaya dalam dirimu akan tumbuh, menerangi sisi-sisi gelap yang selama ini tersembunyi di hatimu. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia tidak turun dari langit secara terpisah. Ia sudah ada di dalam dirimu, tapi tertutup oleh kabut kelalaian. Nafas adalah kunci untuk menyingkap tabir itu. Karena ketika engkau bernafas dalam zikir, engkau tidak hanya memasukkan udara, tapi juga membangunkan nur yang lama tertidur. Setiap hembusan menjadi proses penyucian, membersihkan pikiran dari keruhnya dunia, menenangkan gelombang hati yang selama ini berisik oleh keinginan dan rasa takut. Dan perlahan-lahan engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah cahaya yang hidup di dalam dada, lembut tapi nyata, hangat tapi menembus kedalaman jiwa. Para wali menggambarkan keadaan ini sebagai bernafas dengan cahaya. Mereka tidak hanya menghirup udara, tapi menghirup kesadaran. Ketika mereka menarik nafas, yang mereka masukkan bukan hanya oksigen, tapi kehadiran Allah. Dan ketika mereka menghembuskannya, yang mereka lepaskan adalah kasih dan ketenangan. Itulah sebabnya, setiap kehadiran mereka memancarkan kedamaian yang tidak bisa dibuat-buat. Karena yang keluar dari nafas mereka bukan ego, bukan hawa, tapi nur yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Dan engkau pun bisa mencapai keadaan itu, jika engkau mau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu menundukkan hatimu untuk benar-benar merasakan setiap tarikan dan hembusanmu. Lakukanlah dengan kesadaran, bukan sekadar rutinitas. Karena di antara dua nafas itulah Allah sedang menunggu kesadaranmu. Ketika engkau sadar, engkau tidak hanya hidup, engkau diterangi. Dan saat cahaya itu mulai hidup di dalammu, engkau akan tahu bahwa selama ini bukan engkau yang bernafas, tapi cahayanya yang terus menghidupkanmu tanpa henti. Bab 5. Nafas dan rahasia ketundukan menyatu dalam kepasrahan ilahi. Ada momen dalam perjalanan jiwa ketika engkau menyadari bahwa semua usaha, semua rencana, semua keinginan hanyalah bayangan kecil di hadapan kehendaknya. Di titik itu, nafasmu menjadi saksi paling jujur dari kepasrahan sejati. Karena sesungguhnya engkau tidak bisa menahan udara agar tetap di dalam tubuhmu.
Engkau tidak bisa menolak ketika waktunya keluar. Begitulah hakikat hidup. Engkau tidak pernah memiliki kendali penuh. Setiap tarikan adalah penerimaan dari Tuhan, dan setiap hembusan adalah pengembalian kepadanya. Maka setiap nafas adalah latihan untuk tunduk tanpa harus kalah. Dalam zikir nafas, engkau belajar menyerahkan kendali yang selama ini engkau genggam terlalu kuat. Engkau belajar mempercayai bahwa ada kekuatan yang lebih bijak yang sedang mengatur semuanya. Termasuk kapan engkau harus menarik nafas dan kapan engkau harus melepaskannya. Ketika engkau mulai menyadari hal itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Hatimu menjadi ringan. Engkau berhenti melawan, berhenti menuntut, dan mulai mengalir dalam irama takdir. Engkau tidak lagi bertanya, mengapa? Tetapi mulai berkata, inilah jalan yang engkau pilih untukku. Di sanalah lahir kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa kepasrahan bukan berarti menyerah tanpa arah, melainkan menyatu dengan kehendak Tuhan. Seperti daun yang jatuh bukan karena lemah, tetapi karena ia mengikuti angin yang menuntunnya. Begitu pula jiwa yang telah pasrah. Ia tidak berhenti berusaha, tapi tidak lagi gelisah terhadap hasil. Ia bekerja dengan hati yang tenang karena tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana cintanya. Dan dalam setiap tarikan nafas, ia selalu berbisik, aku bersamamu ya Allah. Aku ridha dengan kehendak-Mu. Ketika engkau berzikir dengan kesadaran seperti itu, maka setiap nafasmu berubah menjadi sujud yang tak terlihat. Engkau tak perlu menundukkan kepala karena hatimu sudah tunduk terlebih dahulu. Engkau tak perlu mengucap panjang karena seluruh wujudmu sudah berbicara melalui getaran batin. Nafas menjadi doa dan doa menjadi keadaan. Itulah rahasia tertinggi dari zikir nafas. Bukan sekadar mengingat Allah, tapi hidup di bawah kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bentuk kasih-Nya. Dan pada akhirnya, kepasrahan bukanlah akhir perjalanan spiritual, melainkan gerbang menuju kebersatuan. Karena ketika engkau benar-benar pasrah, engkau berhenti menjadi aku. Yang tersisa hanyalah Dia yang bernafas melalui dirimu. Disitulah jiwa menemukan rumahnya. Tidak ada lagi pertentangan antara keinginan dan kenyataan. Yang ada hanya keheningan yang damai, di mana setiap nafas menjadi bisikan lembut dari Sang Pencipta yang berkata, tenanglah, aku bersamamu di setiap hembusanmu. Bab 6. Nafas dan nur hati. Di sana Allah bersemayam tanpa suara. Di kedalaman hati yang paling sunyi, ada ruang yang tidak pernah tersentuh oleh waktu. Di sanalah nur Allah bersemayam. Ia tidak berwujud, tidak bersuara, dan tidak membutuhkan nama. Tapi kehadirannya bisa dirasakan seperti hangat yang menyelimuti seluruh jiwa saat engkau berhenti melawan kehidupan. Ketika nafasmu menjadi lembut dan hatimu mulai tenang, nur itu perlahan bangkit dari kedalamannya. Ia bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari tempat yang telah lama menunggu engkau untuk kembali sadar. Di sanalah Tuhan menunggu, bukan untuk ditemukan, tapi untuk disadari. Nafas adalah jembatan menuju ruang itu. Setiap tarikan membawa cahaya ke dalam hati, dan setiap hembusan mengeluarkan kegelapan yang selama ini bersembunyi di dada. Semakin engkau bernafas dengan kesadaran, semakin bersih hati itu menjadi, hingga nur yang semula redup mulai memancar. Ia tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Tidak membakar, tapi menghidupkan. Dalam zikir nafas, engkau mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya di dalam diri. Dan di sana engkau akan memahami makna sabda ilahi. Aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Karena yang dekat itu bukan sekadar jarak, tapi kesadaran akan kehadirannya di setiap denyut kehidupan. Para sufi mengatakan, hati adalah tempat bersemayamnya Allah, tapi tidak semua hati dapat menampungnya. Yang dimaksud bukan hati secara fisik, tapi kesadaran yang bersih dari kepentingan diri. Hati yang penuh kebencian tidak mampu menampung cahaya. Hati yang sibuk dengan dunia kehilangan kemampuan untuk merasa. Tapi hati yang tunduk, yang senantiasa berzikir, akan perlahan menjadi cermin yang jernih. Dan ketika cahaya Tuhan menyentuhnya, ia akan memantulkan kemuliaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Engkau tak perlu melihat ke langit untuk mencari Allah. Cukup tengok ke dalam dirimu, pada ruang hening di antara dua nafasmu.
di sanalah dia tinggal. Ketika nur hati mulai hidup, segala sesuatu di dunia tampak berbeda. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa, kini terasa sakral. Setiap angin, setiap suara, bahkan keheningan sekalipun terasa berbicara tentangnya. Itulah tanda bahwa engkau telah mulai melihat dengan mata hati. Engkau tidak lagi memisahkan antara dunia dan Tuhan, karena engkau melihat bahwa seluruh semesta adalah ayat yang sedang bernafas. Tidak ada lagi yang profan, karena segalanya adalah pantulan dari wujud yang satu. Dalam keadaan itu, engkau tidak hanya berzikir, engkau menjadi zikir itu sendiri. Dan bila engkau terus menjaga kesadaran ini, engkau akan menemukan ketenangan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun di dunia. Sebab yang engkau rasakan bukan sekadar damai, tapi kehadiran yang hidup. Di dalam nafasmu, engkau mendengarnya berbicara tanpa kata. Di dalam hatimu, engkau melihatnya hadir tanpa bentuk. Di titik itu engkau akan tahu bahwa selama ini yang engkau cari di luar ternyata sudah menunggu di dalam. Dalam nur hati yang bernafas lembut, dalam zikir yang tidak berbunyi, dalam kesunyian yang justru paling penuh. Bab 7, Nafas dan Kesadaran Jiwa. Saat diri menyadari siapa yang sebenarnya bernafas. Ada satu pertanyaan yang tampak sederhana, namun bila direnungkan dengan jujur, ia bisa mengguncang seluruh pemahaman tentang dirimu sendiri. Siapa yang sebenarnya sedang bernafas? Apakah tubuh ini yang menghirup udara? Ataukah jiwa yang menggerakkan tubuh untuk hidup? Saat engkau memejamkan mata dan mengamati nafas dengan kesadaran penuh, engkau akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ada aku yang mengamati dan ada aku yang bernafas. Tapi siapakah aku yang sejati di antara keduanya? Saat engkau semakin hening, lapisan-lapisan identitas itu mulai luruh satu persatu, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Sesuatu yang tidak bernama, tidak berbentuk, namun hidup. Di sanalah jiwa sejati bernafas bukan dengan paru-paru, tapi dengan cahaya kesadaran. Nafas bukan hanya tanda kehidupan fisik, tetapi juga gerak dari energi ilahi yang terus berdenyut di dalam dirimu. Ia seperti lautan tak terlihat yang mengalir dari sumber segala kehidupan, dari Allah sendiri. Maka ketika engkau mengingat Allah di dalam setiap nafas, sejatinya engkau sedang kembali pada asalmu. Zikir itu bukan hanya menyebut, tapi menyadari bahwa yang bernafas di dalam dirimu adalah Dia. Sejak itu, hidup tidak lagi terasa terpisah. Setiap langkah, setiap pandangan, setiap tarikan udara adalah ayat yang membisikkan kehadirannya. Dan engkau akan tahu bahwa tak ada satupun gerak di dunia ini yang bukan darinya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, sesuatu yang halus akan berubah di dalam diri. Rasa memiliki terhadap hidup mulai memudar, karena engkau sadar bahkan nafas pun bukan milikmu. Segala kecemasan tentang masa depan perlahan sirna, sebab yang mengatur nafasmu pun adalah yang mengatur takdirmu. Engkau tidak lagi memaksa dunia untuk sesuai keinginanmu, melainkan membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya. Dari sinilah muncul ketenangan sejati, bukan dari berusaha mengendalikan hidup, tapi dari menyadari bahwa engkau hanyalah saksi dari kehidupan yang sedang Allah jalankan melalui dirimu. Para arif billah berkata, siapa yang mengenal nafasnya, maka ia mengenal Tuhannya. Ungkapan ini bukan sekadar kalimat indah, tapi peta perjalanan jiwa. Sebab ketika engkau benar-benar menyadari setiap hembusan, engkau sedang menyingkap tabir antara makhluk dan khalik. Nafas menjadi ayat hidup. Setiap tarikan adalah kun, dan setiap hembusan adalah fayakun. Di titik itu, engkau mulai melihat bahwa kehidupan tidak pernah berhenti mencipta. Bahkan diam pun adalah ciptaan yang sedang berzikir dalam keheningan. Maka jangan heran jika para kekasih Allah bisa mendengar zikir semesta di tengah sunyi, karena mereka telah menyatu dengan kesadaran yang bernafas bersama Tuhan. Dan bila engkau terus menjaga kesadaran itu, engkau akan merasakan bahwa hidup bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi dihayati sebagai zikir yang berlangsung tanpa henti. Engkau tidak lagi hidup dengan terburu-buru, karena setiap nafas adalah tempat kembali. Engkau tidak lagi sibuk membuktikan, karena yang perlu dibuktikan sudah nyata di dalam dirimu. Dan di sanalah engkau akan memahami makna tertinggi dari zikir.
Bukan sekadar mengingat Allah, tetapi menjadi pengingat itu sendiri. Hidup sebagai perpanjangan nafasnya, hadir sebagai cermin yang memantulkan keindahannya. Disitulah jiwa akhirnya beristirahat, bukan dalam tidur, tapi dalam kesadaran yang terjaga selamanya. Bab 8. Rahasia Nafas dan Takdir. Ketika setiap tarikan udara sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Setiap nafas yang keluar dari tubuhmu bukanlah peristiwa biasa. Ia adalah bagian dari naskah agung yang telah ditulis jauh sebelum dunia ini tercipta. Tak satu pun udara yang engkau hirup meleset dari catatan Lauhul Mahfuz. Begitulah halusnya ketetapan Tuhan. Bahkan udara yang masuk ke paru-parumu, waktu yang engkau gunakan untuk bernafas, semuanya sudah ditakar dengan presisi ilahi. Maka bila engkau menyadari betapa teraturnya setiap nafas, engkau akan berhenti menyalahkan hidup. Engkau akan mulai melihat bahwa setiap kejadian, bahkan yang tampak kecil, adalah bagian dari zikir semesta yang tak pernah putus. Takdir bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi irama lembut yang membimbingmu menuju kesadaran. Ketika engkau menghirup udara, engkau sedang menerima takdirmu. Ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan dirimu kembali pada kehendak Tuhan. Inilah siklus rahasia antara penerimaan dan penyerahan, antara datang dan pergi, antara diberi dan dikembalikan. Maka zikir nafas sejatinya adalah latihan menerima ketentuannya tanpa penolakan dan mengembalikan segala hal tanpa penyesalan. Dalam irama nafas itulah letak hikmah tersembunyi tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup. Tidak menahan apa yang bukan untuknya dan tidak menolak apa yang telah ditetapkan untuknya. Para arif billah berkata bahwa seseorang belum benar-benar memahami takdir sebelum ia mampu mendengar zikir dalam nafasnya sendiri. Karena di sanalah rahasia tertulisnya segala sesuatu. Bukan di kertas, bukan di langit, tapi di dalam hembusan hidupmu sendiri. Setiap tarikan adalah ayat baru yang dibacakan padamu, setiap hembusan adalah tanda penutup dari satu pelajaran yang harus kau pahami. Maka hidup bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan sebuah kalam Tuhan yang dibaca melalui tubuhmu. Dan jika engkau hening, engkau akan mendengar suara halus itu. Bukan dengan telinga, tapi dengan nur yang ada di dalam dada. Namun banyak manusia yang bernafas tanpa sadar, hidup tanpa benar-benar hadir. Mereka berlari mengejar apa yang sudah ditetapkan dan takut kehilangan apa yang sudah dijanjikan. Padahal siapapun yang mampu duduk sejenak dan mendengar irama nafasnya dengan penuh kesadaran akan memahami sesuatu yang agung. Bahwa takdir tidak pernah melawanmu. Ia justru menuntunmu, membentukmu, dan memoles jiwa agar siap untuk kembali. Ketika engkau menyadari hal ini, setiap ujian hidup terasa bukan sebagai beban, tapi sebagai sapaan lembut dari Tuhan yang berkata, inilah bagian dari perjalananmu pulang. Dan pada akhirnya, zikir nafas bukan sekadar tentang mengenang nama Allah, tetapi tentang mengenang tulisan takdir yang sedang dijalani. Setiap tarikan udara adalah surat cinta yang dikirim dari langit, dan setiap hembusan adalah jawaban lembutmu kepadanya. Aku ridha dengan ketentuanmu. Jika engkau mampu hidup dalam kesadaran ini, maka tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi kegelisahan. Engkau akan hidup dalam tenang yang dalam, karena engkau tahu, sejak awal hingga akhir, setiap nafasmu sudah tertulis oleh tangan kasih-Nya sendiri. Bab 9. Nafas dan cermin ruh, saat jiwa melihat wajah Tuhannya di dalam diri. Ketika zikirmu telah melampaui suara dan nafasmu telah menjadi irama yang tenang, engkau akan tiba pada sebuah keadaan di mana jiwa mulai melihat dirinya sendiri. Bukan dengan mata, bukan dengan pikiran, tapi dengan kesadaran yang paling dalam. Sebuah pandangan yang datang dari hening yang sempurna. Di titik itu, nafas bukan lagi sekadar gerakan tubuh, melainkan cermin tempat ruh menatap hakikatnya. Setiap tarikan nafas menjadi seperti embun yang membersihkan kabut dari kaca hati, dan perlahan sosok yang engkau lihat di sana bukan lagi dirimu, tapi bayangan cahaya yang tidak berawal dan tidak berakhir. Disitulah engkau mulai menyadari bahwa selama ini yang bernafas di dalam dirimu adalah Dia, Al-Hayy,
yang tidak pernah berhenti hidup. Nafas adalah jembatan antara dunia lahir dan alam ruh. Ia membawa pesan dari langit ke bumi dan dari bumi kembali ke langit. Saat engkau berzikir dengan penuh kesadaran, jembatan itu menjadi semakin terang. Engkau mulai mendengar suara yang tidak bersuara, cahaya yang tidak menyilaukan, dan kehadiran yang tidak tampak. Itulah momen ketika ruh mengenali asalnya. Engkau tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, karena engkau menyadari bahwa Dia tidak sedang jauh. Dia sedang mengalir dalam setiap hembusan hidupmu. Zikirmu tak lagi berupa kalimat, melainkan keadaan. Engkau menjadi makhluk yang hidup di dalam napasnya, dan Dia hidup di dalam kesadaranmu. Para wali mengatakan, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ungkapan ini bukan sekadar kalimat tasawuf, melainkan petunjuk tentang bagaimana melihat wajah Allah tanpa mata dan mendengar suaranya tanpa telinga. Ketika hati telah dibersihkan oleh zikir nafas, ia menjadi seperti cermin bening yang mampu memantulkan cahaya ilahi tanpa distorsi. Maka, ketika engkau bernafas dan merasakan getaran lembut di dalam dada, jangan buru-buru mengira itu hanya udara yang bergerak. Bisa jadi itu adalah nurnya yang sedang menyentuh kesadaranmu, seolah berkata, "Aku di sini, aku yang bernafas bersamamu." Namun cermin ruh tidak akan memantulkan apapun bila masih dipenuhi debu keakuan. Selama engkau masih merasa, "Aku yang berzikir, aku yang mengingat, aku yang dekat dengan Tuhan," maka bayangan itu belum jernih. Karena hakikat zikir sejati adalah ketika aku itu lenyap, dan yang tersisa hanya Dia. Maka biarkan dirimu luluh dalam setiap hembusan. Biarkan ego dan pikiran larut dalam cahaya yang menenangkan. Disitulah engkau akan melihat wajah Tuhan. Bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam cermin jiwa yang telah dibersihkan oleh zikir dan pasrah. Dan ketika engkau sampai pada keadaan itu, hidup tidak lagi terasa seperti perjalanan mencari, melainkan pengenalan yang berulang. Engkau akan menatap dunia dengan mata yang berbeda, melihat Allah dalam setiap wajah, mendengarnya dalam setiap suara, merasakannya dalam setiap nafas. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi aku dan dia. Yang ada hanyalah satu kesadaran yang bernafas dalam keabadian. Dan di titik itu, engkau akan tahu bahwa seluruh zikirmu sejak awal hanyalah panggilan untuk pulang kepada Dia yang telah bernafas melalui dirimu sejak awal penciptaan. Bab 10. Nafas terakhir saat jiwa kembali kepada pemiliknya. Akan tiba suatu saat di mana nafas yang engkau hembuskan tidak akan kembali lagi. Detik itu tidak bisa ditunda, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa diganti. Itulah momen ketika seluruh kehidupan berhenti bergetar dan keheningan menjadi saksi atas selesainya perjalanan napas di dunia. Namun bagi jiwa yang telah mengenal zikir nafas, kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan. Karena sejak awal setiap tarikan udara hanyalah pinjaman, dan setiap hembusan adalah pengembalian. Maka ketika nafas terakhir itu datang, ia tidak datang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai panggilan lembut dari Sang Pemilik kehidupan. Kembalilah kepadaku dengan tenang, wahai jiwa yang damai. Bagi mereka yang hidup tanpa kesadaran, nafas terakhir terasa seperti kehilangan. Tapi bagi mereka yang hidup dalam zikir, setiap nafas adalah persiapan untuk pulang. Mereka telah belajar melepaskan pada setiap hembusan, menerima setiap takdir dengan lapang dada, hingga kematian pun terasa seperti kelanjutan dari zikir yang telah lama mereka lakukan. Tidak ada ketakutan di sana, karena mereka tahu yang mati hanyalah tubuh, sementara zikir nafas terus berlanjut di alam yang lebih halus. Di sana jiwa bernafas dengan cahaya, bukan udara. Ia tidak lagi membutuhkan paru-paru, karena sumber hidupnya kini langsung bersambung pada Sang Maha Hidup. Ketika engkau hidup dengan kesadaran seperti itu, engkau mulai memahami bahwa seluruh kehidupan hanyalah satu tarikan nafas panjang dari Tuhan sendiri. Engkau lahir ketika Ia menghembuskan ruhnya ke dalam dirimu, dan engkau wafat ketika Ia menarik kembali hembusan itu ke sisinya. Maka tidak ada permulaan dan akhir. Yang ada hanyalah satu irama ilahi yang berulang dalam berbagai bentuk. Setiap kelahiran adalah hembusan,
Setiap kematian adalah tarikan, dan di antara keduanya adalah tarian zikir yang tiada henti. Sadarilah ini, dan engkau tidak akan lagi takut pada kematian, karena engkau tahu yang kembali hanyalah nafas kepada pemiliknya. Para wali Allah sering tersenyum menjelang wafat, bukan karena tidak merasakan sakit, tapi karena mereka telah mengenal suara yang memanggil mereka pulang. Mereka telah mendengar nama Allah di setiap hembusan, dan kini suara itu memanggil mereka secara langsung. Bagi mereka kematian bukanlah pemisahan, melainkan penyatuan yang sempurna. Dalam nafas terakhirnya, mereka tidak mengucap kata-kata panjang. Hanya ada satu hembusan lembut yang membawa seluruh kesadaran kembali ke dalam samudera nur yang abadi. Ke dalam keheningan yang sama dari mana segalanya bermula. Dan begitulah rahasia zikir nafas. Ia dimulai dengan kesadaran dan berakhir dengan keabadian. Siapapun yang telah hidup dengan nafas yang berzikir, sejatinya telah mati sebelum mati. Karena ia sudah mengembalikan dirinya kepada Tuhan bahkan sebelum ruhnya dipanggil. Maka ketika saat itu tiba, ia hanya melanjutkan perjalanan yang sudah dikenalnya. Tidak ada perpisahan, hanya perpindahan. Tidak ada kehilangan, hanya pertemuan. Dan di hadapan cahaya yang menenangkan, nafas terakhir itu tidak lagi disebut akhir, melainkan kembalinya jiwa kepada zat yang sejak awal telah bernafas di dalam dirinya. Kini, setelah semua kata terucap, mari engkau diam sejenak dan rasakan nafasmu sendiri. Setiap tarikan adalah kasih-Nya yang masuk ke dalam dirimu, dan setiap hembusan adalah penyerahanmu kembali kepadanya. Tidak ada yang lebih dekat dari udara yang engkau hirup, dan tidak ada yang lebih nyata dari Tuhan yang bernafas melalui dirimu. Hiduplah dengan kesadaran itu, karena selama engkau masih bernafas, sebenarnya engkau tidak pernah jauh darinya.